Shalom, selamat sahabat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Terpuji namanya karena kasihnya satu sahabat kita lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Sebelum kita merangkumkan pelajaran sekolah sahabat, kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami puji Tuhan pada saat ini. Terima kasih kebaikan-Mu yang luar biasa. Saat ini kami mau merangkumkan pelajaran sekolah sahabat kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti, terlebih menyelesaikan 1 triwulan pelajaran sekolah sahabat yang kami baru saja lalui. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena tidak terasa kita sudah 1 triwulan, 13 sahabat melewati hari-hari kita penuh dengan berkat. Dan sahabat ke-13 ini, sahabat terakhir di triwulan yang ketiga 2021, kita mempelajari satu judul yaitu istirahat yang terakhir. Ayat hafalan dalam 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oh, saudara yang kasih, kalau kita simak baik-baik ayat ini adalah satu pengharapan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang, dijelas tadi, yang mengasihi Dia. Kalau kita bicara sejenak, siapakah yang disebut oleh Allah, yang dimaksud oleh Tuhan yang mengasihi Dia? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beberapa ayat dalam Alkitab dengan jelas katakan bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Jadi orang yang mengasihi Allah adalah orang yang menuruti perintahnya dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya pada saat ini kita mau belajar, yaitu sepanjang triwulan ini adalah satu istirahat di dalam Kristus. Harga istirahat kita sudah pelajari. Pengaruh istirahat kita sudah pelajari. Ritme istirahat kita pelajari. Sabat. Dan sekarang adalah istirahat yang terakhir. Bagaimana harga istirahat itu cukup luar biasa, saudara. Dimulai oleh Allah kita setelah penciptaan. Dia sendiri yang melembagakan hari Sabat menjadi hari perhentian. Hari istirahat penuh. Hari yang diberkati. Agar umat manusia memiliki waktu untuk rekonsiliasi terhadap dirinya sendiri, kesehatannya sendiri, demikian juga dengan keluarga, demikian dengan umat, demikian dengan Tuhan. Pengaruh istirahat ini sangat besar dalam kehidupan kita. Apakah itu dalam kesehatan jasmani kita, apakah itu kesehatan dalam hubungan kita di rumah dengan gereja dan terlebih dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membuat satu ritme bahwa setiap 1 minggu berlalu, hari ke-7 adalah hari perhentian yang diinginkan oleh Allah, dirasakan oleh anak-anaknya. Istirahat yang terakhir, apakah yang dimaksud di sini? Sebuah penglihatan yang diterima oleh Yohanes adalah merupakan satu penglihatan yang luar biasa, fenomena yang begitu penting bagi kita umat manusia. Yohanes diberi kesempatan memandang keadaan yang akan datang. Dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai 19, hal-hal yang terjadi sekarang dan yang akan datang dibentangkan kepada Yohanes melalui sebuah penglihatan. Sebelumnya Yesus sudah melukiskan sejarah yang besar. Matius 24, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Daniel 12 ayat 1 katakan akan terjadi waktu kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi. Pertempuran, kejahatan, demikian juga penderitaan, bencana alam, kelaparan, pertentangan antara baik dan jahat, pertentangan antara Kristus dan iblis.
Dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adalah tugas kita untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu pergi memberitakan Injil. Saudaraku yang kasih, kita harus siap melaksanakan satu instruksi. Instruksi apa itu? Memberitahukan kepada orang lain tentang penghakiman Allah, serta menolong mereka agar mereka siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-12. Ini adalah merupakan pekabaran penting bagi gereja Masehi Advent hari ke-7. Di mana-mana kantor-kantor kita selalu dipampangkan ayat ini di dinding kantor kita yang ada di seluruh dunia ini, yaitu mengenai pekabaran 3 malaikat. Apa isi pekabaran tersebut? Ini berbicara tentang Injil yang kekal. Berita Injil tentang kematian. Berita Injil tentang kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya harapan bagi umat manusia. Jadi sekarang ini adalah amaran kepada kita dan kepada dunia bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kematian di dunia ini tidak dapat menahan orang yang takut akan Tuhan selamanya. Itu hanya sementara. Yesus katakan itu hanya tidur. Itulah sebabnya pada waktu Lazarus mati, diberitahukan kepada Yesus. Jawaban Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Bagi Kristus, kematian itu seperti tidur. Dan terbukti saudara. Pada waktu Yesus datang ke sana, dia memanggil Lazarus. Lazarus keluar masih terikat dengan kain kafan. Membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Saudara yang kasih, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku kata Tuhan, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Luar biasa. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi orang yang menuruti firman Allah, orang-orang yang setia kepada Tuhan, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. 2 kali penekanan dalam Yohanes 3, 51-52 ini. Dan dikatakan hidup kita terlindung dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, dia datang kali yang kedua, maka kita akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Jadi berbahagialah saudara karena kita memiliki Allah. Allah yang sejujurnya, Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang hidup. Ini ditulis dalam Kolose 3 ayat 4 yang dikutip oleh tulisan inspirasi dalam Kerinduan Segala Zaman 2 halaman 439. Saudara-saudaraku, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4-6. Kesalahan, kesusahan, penderitaan tidak dapat lagi dielakkan dalam dunia yang berdosa ini. Tidak dapat lagi saudara. Itulah sebabnya kita harus bersukacita senantiasa. Kenapa? Karena Allah dekat. Meskipun harus menutup mata sementara. Mati yang disebut tadi tidur dalam ketenangan atau dalam penantian. Kenapa? Ini yang diminta oleh Tuhan kepada kita selagi masih ada waktu. Pertama, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita memiliki iman seperti ini, sebenarnya ini yang dibutuhkan saat ini. Allah kita bukanlah Allah yang sulit untuk diketemukan. Bukan Allah yang sulit untuk mendengar.
Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi. Ingat saudara, di dalam Council on Stewardship halaman 310, hanya perlu sedikit waktu sebelum Yesus akan datang menyelamatkan anak-anaknya. Mereka diberi sentuhan akhir keabadian. Kuburan akan dibuka. Orang-orang mati akan tampil sebagai pemenang dan berseru, "Oh maut, di manakah sengatmu? Wahai kubur, di mana kemenanganmu?" Orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan, orang-orang yang kita kasihi yang lebih dahulu mati saat ini, mereka akan tampil dengan pakaian keabadian. Itulah sebabnya selagi hidup ini, jangan sia-siakan kesempatan untuk memperbaiki diri, rekonsiliasi, baik dengan sesama, dengan diri kita, dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 triwulan ini, Allah menyediakan kepada kita semua sarana agar kita merasakan kelegaan. Ada waktu untuk istirahat. Dan istirahat yang dimaksudkan di sini bukan sekedar istirahat berhenti dari pekerjaan semata, tetapi istirahat juga dari penderitaan, istirahat dari kelelahan, istirahat dari persoalan, istirahat dari semua kejahatan-kejahatan dunia ini. Dan istirahat yang terakhir ialah tadi, kita kembali kepada ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Korintus 2:9. Tuhan sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita agar tetap setia, karena sebentar lagi kita akan menikmati istirahat bersama-sama dengan Tuhan 1000 tahun di sorga, dan menikmati istirahat selama-lamanya dari semua perkara kejahatan-kejahatan yang pernah dialami di dunia ini. Karena di dunia baru itu tidak akan kita jumpai lagi. Di sana ada sukacita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Terima kasih firman yang begitu indah. 1 triwulan kami sudah belajar mengenai istirahat. Betapa indah kami istirahat bersama dengan Yesus. Di dalam Yesus ada kelegaan, di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus ada kasih setia, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Bapa, biarlah kami yang sudah mendengarkan firman sepanjang 1 triwulan, bahkan khusus 1 minggu ini, akan lebih setia, karena sebentar lagi Yesus akan datang. Kami akan dipersatukan dengan semua orang-orang yang sudah berada di dalam kubur, bangkit dalam kemuliaan, menyambut Yesus di awan-awan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.